Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awwalal fityatu ilal kahfi fayaqulu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu lidzalikal masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ahli Masjid Al-Jabar Jawa Barat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta di samping dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan dimuliakan Allah dan dicintai Allah, kita semua akan mendapat kebahagiaan dunia dan diselamatkan kelak di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, innallaha yuhibbut tawabin, yaitu orang-orang yang senantiasa mau bertobat atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Manusia yang baik adalah manusia yang bukan tidak pernah lepas dari salah. Karena tidak mungkin di dunia ini ada manusia yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah berbuat dosa. Oleh sebab itu, manusia yang baik di sisi Allah adalah pada saat mereka melakukan kesalahan, pada saat mereka melakukan suatu dosa atau dianggap suatu dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, dengan meminta ampun, bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Insyaallah, innallaha ghafurur rahim. Berapapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, kita berprasangka baik kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang senantiasa memelihara kebersihan. Kebersihan ini ada 2. Yang pertama, kebersihan lahiriah. Bagaimana menjaga lingkungan kita di rumah, setingkat RT, setingkat RW, setingkat kota atau kabupaten, setingkat provinsi dan sebagainya. Yang saya lihat akhir-akhir ini kita sangat kesulitan untuk mengelola persampahan di kota Bandung ini. Karena sudah demikian padatnya, jangankan untuk buang sampah, untuk manusia hidup saja sekarang sudah agak susah di Bandung. Nah, oleh sebab itu orang yang dicintai oleh Allah senantiasa melakukan kebersihan itu. Oleh sebab itu hendaknya semua muslim, muslimat menyadari arti penting kebersihan tersebut. Yang kedua, kebersihan tersebut di samping lahiriah, yang terutama adalah kebersihan batiniah kita harus dijaga. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Yang paling beruntung di sisi Allah adalah mereka yang mampu memelihara kesucian hatinya, kebersihan kolbunya. Apabila hatinya sudah bersih, itu menandakan pikirannya akan jernih. Apabila hatinya bersih, pikirannya jernih, doanya pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa di sana sini sekarang banyak istighosah, banyak sholat itu, sholat ini memohon ampun kepada Allah, tapi kenapa serasa jauh diijabah oleh Allah? Ternyata kita yang senantiasa berdoa kepada Allah itu masih banyak di antara kita yang tidak bisa memelihara kebersihan batiniahnya, kejernihan pikirannya. Kenapa? Karena lebih cenderung dimotivasi, didorong oleh hal-hal yang menuju kepada keduniawiahan. Banyak orang yang sekarang mementingkan dunia daripada akhirat. Hadirin rahimakumullah. Jadi diijabahnya doa salah satunya adalah berfokus kepada kebersihan batin dan kejernihan pikiran kita. Insya Allah. Hal ini banyak orang menganggap sepele. Contoh, para nabi terlalu jauh, para waliullah doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau-beliau ini, mereka ini senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kebersihan hatinya, kejernihan pikirannya. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, siapa yang dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muttaqin. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang patuh, tunduk, pasrah diri kepada aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang takwa. Dalam kitab Kasih Pati saja paling ringan, imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Bahwa orang yang bertakwa itu mampu melaksanakan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan berusaha di samping melaksanakan perintah Allah, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, dalam pengantar tadi, mari saya mengajak kepada diri pribadi, umumnya kepada kita semua, kita secara individu berusaha untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Di dalam halaman 234, Imam Athaillah dalam kitab hikamnya mengatakan begini. Latan pauka atau atka wala yadurruhu ma'syiatika. Ketaatan kalian semua sebagai manusia, kepatuhan kalian semua sebagai manusia tidak akan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wala yadurruhu ma'syiatika. Apabila engkau mau maksiat, apabila engkau mau durhaka, apabila engkau mau kafir, mau ingkar, tidak beribadah kepada Allah sekalipun, tidak beragama sekalipun, tidak akan menjatuhkan kemuliaan dan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis kursinya disebutkan, apabila manusia pertama dari kelompok manusia dan jin diciptakan oleh Allah, semuanya patuh kepada Allah, semuanya beribadah kepada Allah, semuanya tunduk kepada Allah, taat atas perintah Allah, itu semua tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah, tidak akan mengangkat derajat kemuliaan Allah. Dan sebaliknya, apabila manusia pertama baik dari kelompok manusia dan kelompok jin mau durhaka semuanya, maksiat semuanya, tidak patuh kepada Allah, itu semua pun tidak akan mempengaruhi, tidak akan menjatuhkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab tersebut kita hendaknya dalam mempelajari, mengamalkan agama itu jangan cukup dalam satu makom saja. Dulu kita belajar dalam satu makom syariat, hendaknya kita tingkatkan ke dalam bentuk yang lebih tinggi, yaitu secara hakikat. Tidak cukup sampai di sana kita belajar agama,
beramal di hadapan Allah, tapi tingkatkan lagi dengan kualitas yang lebih tinggi, yaitu tingkatan ma'rifat. Kenal dengan Allah. Seringkali kita menghadap kiblat, mengangkat tangan, Allahu Akbar, tapi nyatanya yang menghadap kiblat, mendekat diri kepada Allah hanya jasmaninya saja. Ruhnya kemana? Kadang-kadang setelah sholat, faida qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kata Allah, apabila sudah selesai melaksanakan sholat, ingatlah kepadaku, berzikirlah. Maka Rasulullah untuk berzikir mencontohkan 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 takbir, ditutup dengan minimal 1 kali tahlil. Makanya alat bertasbih diciptakan 100 biji minimal, baru berdoa kepada Allah. Dan dalam kitab hikam juga, ketika berdoa jangan kita itu seolah-olah minta kepada Allah. Jadi artinya berdoa adalah bukan meminta, bukan memohon. Kenapa demikian? Karena tanpa diminta, tanpa dimohon, Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu, harus yakin itu. Kata Imam Athaillah, hendaklah dalam berdoa itu dibarengi sesungguhnya adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar minta kepada Allah, tapi dibarengi dengan rasa mahabbah. Itulah tingkatan kualitas keilmuan kita. Hendaknya dari satu tahap terus bertahap sampai ke tingkatan ma'rifat kepada Allah. Karena kita semua akan menuju Allah. Wahai orang yang suka beribadah, wahai orang yang suka taat kepada Allah, baik zakatnya, baik puasanya, sholatnya, jangan kau merasa bangga setelah melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan merasa bangga kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Wahai orang yang suka maksiat, wahai orang yang suka durhaka, baik itu melaksanakan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa judi, narkoba, minuman keras, mabuk-mabukan, berzina dan lain sebagainya. Engkau jangan merasa merdeka hidup di dunia selama Allah belum menghendaki nyawa berpisah dengan raga. Dibiarkan oleh Allah sampai sejauh mana mereka menyadari diri arti pentingnya hidup di dunia ini. Karena engkau beribadah tidak akan menguntungkan, kata Allah. Tidak akan menguntungkan ibadah engkau bagi kami. Engkau maksiat, durhaka, sedurhaka apapun, engkau tidak akan merugikan, tidak akan menjatuhkan kemuliaan kami. Ibadah engkau hanya untuk engkau. Man amila hasanatan famin nafsik, man amila sayiatan famin nafsik. Barang siapa yang berbuat baik untuk dirinya, bukan untuk Allah. Barang siapa berbuat salah untuk dirinya, bukan untuk Allah. Dalam ayat lain, man syaa yakfur fal yakfur, man syaa yu'min fal yu'min, kata Allah. Barang siapa yang mau kafir, silahkan kafir menjadi kafir tulen. Tidak akan rugi, kata Allah. Silahkan. Mau kemana engkau pulang nanti? Sehingga seandainya engkau mau beriman, yuk jadilah orang yang beriman, yang tulen juga, yang bagus. Wala talbisul haq bil batil. Jangan mencampur adukan. Kalau kafir silahkan kafir, kalau mukmin silahkan mukmin. Itulah demokrasi, kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dipaksa untuk beriman? Tidak. Apakah kita dipaksa untuk masuk Islam? Tidak. Demikianlah. Jadi kita semua sebagai manusia, Allah telah menciptakan 2 tempat yang akan kita tuju kelak di akhirat. 1, neraka. 7 macam. Ada neraka syakor, ada neraka wel, ada neraka jahanam, dan neraka-neraka yang lain. Yang satu lagi Allah menyiapkan surga. Ada surga Naim, ada surga Firdaus, dan surga-surga yang lain. 7 neraka, 7 surga. Semuanya diperuntukkan untuk manusia. Apakah dimasukkan ke surga
oleh amal kita? Tidak. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Betul. Kalau kita mau mengandalkan masuk surga dari amal kita, tidak akan bisa, tidak akan cukup untuk masuk surga. Lantas kita mau masuk surga dengan cara apa ya Rasulullah? Cari rahmat dan ridho Allah. Kita sholat mencari ridho Allah. Kita beribadah mencari ridho Allah. Kita berzakat mencari ridho Allah. Nah, karena dengan ridho Allah dan rahmat Allah itulah kita semua akan dimasukkan ke surga kelak. Oleh sebab itu, orang yang bergamis, yang berjubah, yang bersorban, belum dijamin juga untuk masuk surga, manakala tidak ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masuk surga beribadah dengan kualitas tergantung kemampuan individu masing-masing. Siapa yang merasa berpasrah diri ketika mengangkat Allahu Akbar, Allah Maha Agung, apakah hadir Allah di dalam hati kita? Apakah hadir Allah dalam pikiran kita? Apakah hanya jasadnya saja yang menghadap kiblat, sementara pikirannya menghadap masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kesibukan? Naudzubillah. Yang terakhir, yuk kita renungkan. Apabila kita mau mengandalkan pahala ibadah kita untuk masuk surga, contoh, kata Rasulullah, tidak akan cukup dari pahala sholat saja, tidak akan cukup untuk menutupi nikmat mata kita. Coba Bapak Ibu, saya tanya, acungkan tangan. Saya kasih 100.000 nih di sini. Berapa kedipan mata satu hari? Siapa yang bisa? Berapa kali kedipan mata kita dalam satu hari? Jangan 24 jam, 12 jam saja. Coba pengarang kitab banyak yang menghitung. Dalam kitab Kasipati saja Imam An-Nawawi menghitung. Katanya dalam satu hari, demikian orang yang sudah marifat kepada Allah, sampai kedipan mata saja dihitung. Kita suapan nasi sekali, berapa satu kali makan? Dalam satu kali makan, berapa yang kita masukkan ke dalam mulut? Tidak tahu. Yang penting mah lapar, makan, sudah kenyang, alhamdulillah. Tanpa tidak alhamdulillah. Itu kan? Ini mah Imam An-Nawawi kedipan mata saja dihitung. Bayangkan betapa hebatnya para imam. Kita yang senantiasa beribadahnya lelewode, rurusuhan, begitu beres sholat, Assalamualaikum gak jelang, boro-boro zikir ke Allah, geus mah sholat mah teu khusyuk, doa oge henteu, zikir oge henteu, tapi kumaha doana teh? Wa adkhilna jannata mal abrar, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surgamu. Ibadah saja seperti itu. Coba kumpulkan pahala ibadah sholat kita, kumpulkan pahala zakat kita, kumpulkan pahala haji kita, untuk menutupi nikmat mata kita saja tidak akan cukup. Nah, oleh sebab itu, yuk saya mengajak melalui mimbar ini, siapapun orangnya, dimanapun orangnya, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jangan nanti kaluhung di akhirat, begitu masuk ke kubur hayang balik deui. Dina kitab dina ayat surat Al-Munafikun, ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Untuk apa engkau mau kembali ke dunia? Bukankah engkau cukup waktu di dunia, waktu hidup ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada guru yang mengajarkan untuk kebaikan, zakat, sholat, puasa. Iya, justru itu saya selama hidup tidak ingat apa-apa. Harta hanya untuk sendiri, hanya untuk keluarga, hanya ditabung, hanya dihitung, tidak pernah beramal. Wa akum minas sholihin, ya Allah kembalikan ke dunia sebentar saja. Saya mau menghabiskan tenaga saya mau menghabiskan harta saya mau menghabiskan umur saya untuk agamamu ya Allah. Kitu tah engke teh sok rasakeun ibu bapak.
Begitu asup kana kubur teh yang balik deui. Ngan cek Allah teh bisa. Wayahna udah cukup, tidak ada maaf bagimu. Geus cukup ayeuna wayahna rasakeun nih adab dari kami. Harta yang kau dulu bangga-banggakan milik kami, kata Allah. Nah itulah, sementara cukup saya 15 menit untuk berwasiat kepada diriku sendiri, mengingatkan akan ketakwaan kita, dan semua yang hadir di sini insya Allah mudah-mudahan dikelompokkan orang yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tingkatkan dari keimanan kita yang syariat menuju ke hakikat, tingkatkan sampai ke ma'rifat. Karena siapa lagi yang akan menolong, menyelamatkan kita nanti kelak indal liqa'i rabbi, ketika kita mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan orang. Naudzubillah, naudzubillah. Bisi rugi orang capek-capek sholat, capek-capek haji 7 kali, bari jeung eueuh nanauna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, mending kaduhung ti ayeuna ya, keduhung sekarang. Jangan sampai kaduhung ke satos mayun ke Allah. Naudzubillah. Bapak Ibu sadayana, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berdoa memohon, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan Allah dalam hati kita, hadirkan Allah dalam pikiran kita, karena kita hanya sebagai hamba yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa sultanik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bil Islam, واختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالسعادة، واختم لنا بالخير، واختم لنا بحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل من المسلمين والمسلمات هذا إندونيسيا وفي فلسطين. اللهم انصر مسلمين والمسلمات هذا إندونيسيا وفي فلسطين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mujibas sailin. Al-Fatihah. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Apabila kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.